Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan memberikan materi shorof bab pembagian fiil dalam ilmu shorof atau dalam bahasa Arab. Mata kuliah Nahwu Shorof semester 3. Ini merupakan pembahasan malam ini yang akan kami bahas pembagian fiil menurut bahasa Arab atau dalam ilmu shorof. Yang pertama, fiil kalau kita lihat dari bangunan atau binanya atau huruf akhirnya. Nomor 2, fiil dilihat dari penyusunan hurufnya. 3, fiil dilihat dari waktu kejadiannya. Sedangkan yang keempat, fiil dilihat dari subjeknya. Dan yang kelima, fiil dilihat dari objeknya. Fiil dilihat dari tasrefannya atau perubahan fiil menjadi fiil lain. Nomor 7, fiil dilihat dari perubahan atau berubah harokat akhirnya. Biasanya kita kenal di pesantren kalau kita belajar ilmu shorof, kita akan langsung diperkenalkan pembagian fiil, yaitu tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Biasanya langsung diperkenalkan dengan bab 1 fiil sulasi mujarrad, yang mana isinya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun dan lain sebagainya. Di sini saya akan memberikan materi tentang pembagian fiil dalam bahasa Arab. Yang pertama akan kita bahas fiil dilihat dari bangunan atau binanya, yang mana minggu kemarin kita sudah mempelajari macam-macam bina. Berdasarkan huruf akhirnya, fiil terbagi menjadi 2, yaitu fiil sahih dan fiil mu'tal. Fiil sahih ialah fiil yang huruf penyusunannya tidak terdapat huruf illat, yaitu waw, alif, ya. Fiil sahih terbagi menjadi 2, yaitu mahmus, yang mana fiil yang huruf penyusunannya ada huruf hamzahnya. Contoh, sa'ala, qara'a. Nomor 2, mudha'af. Mudha'af ialah fiil yang ain dan lam fiilnya sama. Madda, farra, dhanna. Yang ketiga, salim. Fiil yang bukan termasuk mahmus dan mudha'af. Contohnya, kataba, darasa. Itulah pembagian fiil sahih. Nomor 2, fiil mu'tal. Yang tadi fiil yang mana sahih, masuk dalam 3 kata, yaitu mahmus, mudha'af, dan yang tidak bukan mudha'af dan bukan mahmus. Sekarang fiil dilihat dari bangunan huruf akhirnya yang kedua, yaitu fiil mu'tal. Fiil mu'tal adalah fiil yang pada huruf aslinya ada huruf illat. Fiil mu'tal terbagi menjadi 5 bagian, yaitu misal, ajwaf, naqis, lafif mafruk, dan lafif makrun. Misal ialah fiil mu'tal yang huruf illatnya terdapat pada fa fiil. Seperti contoh, wa'ada, ya'isa. Ajwaf adalah fiil mu'tal yang huruf illatnya terdapat pada ain fiilnya. Contoh, ada, yang mana sebelumnya dal terdapat huruf alif merupakan huruf illah, atau khafah. Naqis ialah fiil mu'tal yang huruf illatnya pada lam fiilnya. Contoh, da'a, baka. Lam fiil terdapat di akhir. Lafif mafruk ialah fiil mu'tal yang berhuruf illat pada fa dan lam fiilnya. Seperti waqa,
Wa qa, wa-nya adalah fa fi'il. Qa atau alif lajina di akhir merupakan lam fi'il. Maka hal ini dinamakan atau bina lafif mafruk. Yang kelima, lafif makrun. Ialah fi'il mu'tal yang berhuruf illat pada ain dan lam fi'ilnya. Contohnya rawa, waw dan ya, menempati tempat ain fi'il dan lam fi'il. Nah, bisa kita lihat pembagian huruf atau pembagian fi'il, kita lihat dari segi bina atau huruf akhirnya. Fi'il sahih terbagi menjadi 3, mahmus, mudha'af dan salim. Yang kedua, fi'il mu'tal. Yang mana mu'tal terbagi menjadi 5, misal, ajwaf, naqis, lafif mafruk dan lafif makrun. Pembagian fi'il yang kedua yaitu fi'il dilihat dari penyusunannya. Fi'il dilihat dari penyusunannya terbagi menjadi 2, yaitu fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Fi'il mujarrad ialah fi'il yang semua huruf penyusunannya asli. Fi'il mujarrad terbagi menjadi 2, yaitu mujarrad sulasi dan mujarrad rubai. Mujarrad sulasi tersusun dari 3 huruf. Fi'il mujarrad sulasi ini ada 3 wazan, yaitu fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Contohnya kataba, farihah dan hasuna. Sebagaimana kita kenal dalam istilah nahwu, istilah ilmu sharaf, yaitu fi'il sulasi mujarrad itu seluruhnya ada 6 bab, yang mana pembagian itu terbagi dari fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Nomor 2, fa'ila. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ulu. Fa'ula, fa'ula yaf'ulu. Nah, atau istilah kita kenal sebagai mana keterangan pada nadham fathah dhammin, fathah kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Selanjutnya fi'il mujarrad yang rubai. Fi'il mujarrad rubai tersusun dari 4 huruf. Fi'il wazannya adalah fa'lalah atau dakhraja. Fi'il dilihat dari penyusunannya, yang mana tadi 2, yang kedua yaitu fi'il mazid. Fi'il mazid ialah fi'il yang pada huruf aslinya ditambah 1, 2 atau 3 huruf. Fi'il mazid terbagi menjadi 2, yaitu pertama fi'il mazid sulasi. Fi'il mazid sulasi yang aslinya tersusun dari 3 huruf. Fi'il mazid sulasi terbagi menjadi 3, yang ditambah 1 huruf terdiri dari af'alah, ahsanah, fa'alah, wa'ada, fa'alah, allama. Yang kedua dari pembagian yang fi'il sulasi mazid yang ditambah 2 huruf terdiri dari wazan imfa'alah, contohnya intalaqa, ifta'alah, contohnya ijtama'a, tafa'ala, contohnya ta'allama, tafa'ala, contohnya taba'ada, if'alla, contohnya ihbarra. Yang ketiga yang ditambah 3 huruf wazannya meliputi istaf'ala, contohnya istaghfara, if'awala, contohnya ikhshawshana, if'awwala, contohnya ijlawwada, if'alla, contohnya ihbarra. Pembagian yang kedua dari pembagian tadi yaitu fi'il mazid rubai. Fi'il mazid rubai yang aslinya tersusun dari 4 huruf. Fi'il mazid rubai
terbagi menjadi dua, yang ditambah satu huruf wazannya adalah tafa'lala. Contohnya tadakhraja, tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan. Atau dan yang kedua yang ditambah dua huruf wazannya adalah if'al lala iksya'arra, if'an lala ifranqa'a. Ini pembagian fi'il dilihat dari susunan huruf. Fi'il mujarrad itu dibagi menjadi dua. Fi'il mujarrad sulasi, murni 3 huruf. Fi'il mujarrad rubai. Rubai berarti murni 4 huruf. Fi'il mazid, sekarang mazid sulasi dan mazid rubai. Mazid ditambah 3 huruf. Mazid yang tambahan 3 huruf. Mazid rubai 4 huruf. Itulah ringkasan dari fi'il. Kita lihat dari susunan tambahan huruf. Yang ketiga, fi'il dari lihat ditinjau dari waktu kejadiannya. Fi'il ditinjau dari waktu kejadiannya terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Seperti kita ketahui dalam ilmu tasrif, kalau kita mentasrif fi'il sulasi mujarrad, contohnya fa'ala yaf'ulu, uf'ul. Fa'ala fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari, uf'ul fi'il amar. Atau kataba, yaktubu, kitaban. Di sini diberikan contoh zahaba, yadhhabu, idhhab. Selanjutnya, kalau kita lihat fi'il dilihat dari subjeknya. Fi'il yang dilihat dari subjeknya terbagi menjadi 2, yaitu fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Fi'il mabni maklum adalah fi'il yang diketahui pelakunya. Seperti jalasa Ahmadu. Jalasa Ahmad, Ahmad jalasa berdiri. Jalasa duduk, Ahmad siapa Ahmad. Kalau fi'il mabni maklum lil majhul, mabni majhul fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Contohnya yuktabu darsu. Yuktabu telah ditulis, ad-darsu pelajaran. Intinya kalau kita mau menjadikan fi'il madhi mabni maklum menjadi mabni majhul, cukup kita dumma awaluhu futih, julis, wa kusira ma qabla akhirih. Kalau fi'il mudhari dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Yaf'ulu menjadi yuf'alu. Jalasa atau qara'a, kuri'a. Nah, kalau fi'il madhi. Selanjutnya kita mempelajari fi'il dilihat dari objeknya. Ditinjau dari objeknya terbagi menjadi 2. Fi'il al-fi'lul lazim wal fi'lul muta'addi. Fi'lul lazim adalah fi'il yang tidak memerlukan objek. Sepertinya jalasa. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang memerlukan objek. Seperti qara'a. Jalasa duduk. Qara'a. Nah, objek maf'ul bih. Yang nomor 6, fi'il dilihat dari tasrifannya. Berubah fi'il menjadi fi'il lain. Fi'il ini terbagi menjadi 2, yaitu fi'lul jamid. Fi'lul jamid itu sendiri adalah fi'il yang tidak bisa diubah ke fi'il lain. Fi'il jamid terbagi menjadi 2, yaitu fi'il jamid yang selalu dalam keadaan fi'il madhi, seperti contoh laisa. Dan fi'il yang senantiasa fi'il amar, seperti hab. Yang kedua, pembagian dari fi'il jamid yaitu nomor 2, fi'il mutasarrif. Fi'il mutasarrif adalah fi'il yang bisa diubah menjadi fi'il lain. Fi'il ini dibagi menjadi 2. Fi'il mutasarrif tam atau sempurna.
Dan yang nomor dua, fi'il mutasarrif naqis. Fi'il mutasarrif tam adalah berubah menjadi fi'il madi dan mudhari dan fi'il amar. Seperti kataba, yaktubu, uktub. Atau yang kita tahu di dalam tasrif yang ada. Seperti doroba, farro, dan yang lainnya. Itu yang tam. Yang nakis saja hanya madi. Mazala, ma yazalu. Madi dan mudhari saja. Selanjutnya, yang terakhir itu fi'il dilihat dari perubahannya. Berubah harokat akhirnya. Yaitu terbagi menjadi dua. Yaitu fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Fi'il mabni adalah fi'il yang harokatnya tetap meskipun terdapat amil yang berbeda-beda. Fi'il mabni ada tiga. Fi'il madhi, fi'il amar, dan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah atau nun taukid secara langsung. Contohnya yaktubna, yaktubanna. Selanjutnya yang nomor dua, kalau kita lihat fi'il dari berubahannya, yang tadi mabni sekarang mu'rab. Mu'rab adalah fi'il yang harokatnya berubah karena adanya amil. Fi'il mu'rab hanya ada satu, yaitu mudhari. Yaitu selain fi'il mudhari yang tersambung dengan nun niswah dan nun taukid secara langsung. I'rab fi'il ada tiga macam, yaitu marfu, mansub, dan majzum. La yaktuba, la yaktub. Contohnya. Demikianlah pembagian fi'il kalau kita tinjau dalam kaidah ilmu sharaf dalam bahasa Arab. Untuk mempermudah mempelajari ilmu sharaf, nahwu, ilmu sharaf dan bahasa Arab, maka sahabat-sahabat mahasiswa harus menghafalkan pembagian fi'il ini serta contohnya. Setelah hafal, maka kita semua para sahabat mahasiswa dapat melanjutkan pembelajaran sharaf yang akan saya berikan dalam ini. Demikian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhiran dari kami, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.